Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kita akan mengupas kembali teks basic atau dasar-dasar perpajakan yang disajikan dengan cara tanya jawab atau Q&A. Masih seputar pengenalan ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Dan kita akan kupas lebih lanjut penghapusan NPWP. Oke guys, terima kasih telah like dan share. Dan jangan lupa yang belum subscribe guys, subscribe ya. Baik, selamat menyaksikan. Untuk menghapus NPWP guys, itu dilakukan dengan dua mekanisme. Entah itu melalui permohonan wajib pajak, atau juga berdasarkan jabatan, secara jabatan oleh Kepala KPP. Dan di sini Kepala KPP dapat melakukan penghapusan NPWP atas wajib pajak yang memang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi itu guys, penghapusan dilakukan dengan permohonan atau secara jabatan. Oke. Penghapusan NPWP dapat dilakukan dengan kondisi sebagai berikut. Pertama guys, wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Wajib pajak orang pribadi berstatus sebagai pengurus komisaris pemegang saham atau pemilik dan pegawai yang telah diberikan NPWP dan penghasilan netonya ternyata tidak melebihi TTKP. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, serta tidak ingin melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya terpisah dari suami. Jadi dia ingin bergabung kewajiban dan haknya dengan suaminya. Kewajiban hak dan kewajiban perpajakan dengan suaminya ingin digabung. Kemudian wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami, dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suami, sama berarti mirip-mirip ya. Oke, anak yang belum berumur 18 tahun, belum dewasa berarti, belum pernah menikah, dan belum pernah menikah yang telah memiliki NPWP. Wajib pajak warisan yang belum terbagi, dalam hal warisan ternyata telah selesai dibagi. Wajib pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi, atau tutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain. Yang ini ya, yang di video Android Channel sebelumnya sudah pernah dibahas guys tentang pindah lokasi ke wilayah kerja KPP yang berbeda. Lalu wajib pajak badan dilikuidasi, dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha. Kemudian juga wajib pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia, instansi pemerintah yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,
yang dilikuidasi karena kondisi-kondisi sebagai berikut. Tidak lagi beroperasi sebagai instansi pemerintah, ada pembubaran instansi pemerintahan disebabkan karena penggabungan dengan instansi pemerintahan yang lain, bisa jadi guys, tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya, atau tidak lagi beroperasi yang diakibatkan oleh sebab lainnya. Juga wajib pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP tidak termasuk NPWP cabang. Wajib pajak yang memiliki NPWP cabang yang secara nyata tidak lagi mempunyai suatu hak dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan berkenaan dengan objek pajak bumi dan bangunan. Oke, nah di sini permohonan penghapusan NPWP diajukan oleh wajib pajak yang bersangkutan, wakil atau kuasa wajib pajak, termasuk pihak yang dapat mengajukan permohonan ini adalah bagi wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, yaitu keluarga, saudara, atau semenda. Bagi wajib pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, yaitu seorang kuasa, ya, yang disebut dalam pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP. Bagi wajib pajak warisan belum terbagi, dalam hal warisan telah selesai dibagi, yaitu salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, pihak yang mengurus harta peninggalan, atau kuasa dari wakil wajib pajak warisan yang belum terbagi. Dan bagi instansi pemerintah, yaitu penanggung jawab proses likuidasi instansi pemerintah. Dalam hal wajib pajak memiliki NPWP cabang, permohonan penghapusan NPWP pusat juga merupakan permohonan penghapusan bagi seluruh NPWP cabang. Permohonan penghapusan NPWP dapat diajukan bersamaan atau setelah pengajuan permohonan pencabutan pengusaha kena pajak. Oke. Permohonan penghapusan di sini dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang menunjukkan keadaan-keadaan yang tadi, guys. Ya, warisan selesai dibagi, gitu ya, meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan orang pribadi dan lain sebagainya, atau badan tadi dilikuidasi. Nah, dokumen mendukung, guys, di sini ada beberapa ya yang harus disiapkan bila ingin menghapuskan NPWP. Oke, untuk wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, berupa surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang, dan surat pernyataan dari wakil wajib pajak yang menyatakan bahwa wajib pajak memang tidak meninggalkan warisan. Oke, untuk wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, itu berupa dokumen yang menyatakan bahwa wajib pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Bisa jadi berupa perpindahan kewarganegaraan ya, buktinya ya, dokumen-dokumen bahwa memang sudah tidak tinggal lagi di Indonesia, nggak bakal balik lagi ke Indonesia gitu guys. Untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik dan pegawai yang telah memberikan NPWP dan penghasilannya ternyata tidak melebihi PTKP, berupa dokumen menyatakan penghasilan nettonya memang tidak melebihi PTKP. Untuk wajib pajak kawin yang memiliki NPWP terpisah dari suaminya berupa fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan surat pernyataan dari wanita kawin tersebut bahwa tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, atau tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari sang suami. Untuk anak yang belum dewasa, ya, yang belum berumur 18 tahun, dan belum menikah, namun telah memiliki NPWP, itu adalah berupa kartu keluarga, dokumen yang diperlukan. Untuk wajib pajak warisan belum terbagi, dalam hal warisan ternyata telah selesai dibagi, berupa surat pernyataan dari wakil wajib pajak yang menyatakan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan para ahli waris. Untuk wajib pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP yang lain, berupa surat pernyataan di atas materai dari salah satu pengurus wajib pajak pusat yang menyatakan bahwa wajib pajak cabang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP yang lain. Oke. Untuk wajib pajak badan yang dilikuidasi atau dibubarkan, berupa fotokopi akta pembubaran badan atau dokumen sejenis yang telah disahkan oleh instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk wajib pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usaha di Indonesia, berupa fotokopi dokumen penghentian kegiatan usaha. Untuk instansi pemerintah yang telah dilikuidasi, berupa laporan keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan akuntansi pelaporan pada kementerian negara atau lembaga. Atau untuk wajib pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP,
Dokumen itu berupa surat pernyataan bahwa wajib pajak memiliki lebih dari satu NPWP dan fotokopi seluruh kartu NPWP yang dimiliki. Permohonan penghapusan NPWP secara elektronik dilakukan dengan mengisi, menyampaikan formulir penghapusan NPWP, dan mengunggah salinan digital dokumen mendukung pada aplikasi registrasi yang tersedia pada laman Wajib Pajak. Ini bukti-bukti yang tadi guys, untuk masing-masing WP harus dilampirkan, ya, diupload, isi, kemudian sampaikan formulir, itu upload juga ya, formulir penghapusan NPWP, permohonan penghapusan NPWP diupload juga, lalu juga upload dokumen mendukung, salinan soft copy-nya. Formulir penghapusan NPWP yang terisi disampaikan melalui aplikasi registrasi dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan permohonan, wajib pajak seperti biasa diberikan bukti penerimaan elektronik ya, bila ternyata memenuhi ketentuan guys, mengisi menyampaikan formulir penghapusan dan mengupload dokumen pendukung. Nah, atau di sini ya permohonan dianggap tidak diajukan. Dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan tadi, ada yang kurang mungkin dokumennya. Itu ya guys ya. Nah, di sini Kepala KPP memberitahukan hal tersebut kepada wajib pajak melalui alamat email yang terdaftar di Ditjen Pajak. Oke, bila dilakukan secara tertulis guys, sama, isi tanda tangani laporan penghapusan, isi tanda tangani formulir permohonan penghapusan NPWP dan lampirkan dokumen pendukung. Disampaikan secara langsung atau melalui pos, jasa ekspedisi, kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Jadi begitu guys. Untuk kondisi apa yang bisa membuat NPWP dihapus, juga bagaimana dan dokumen apa yang dibutuhkan untuk menghapuskan NPWP. Oke guys. Setelah pihak otoritas menerima permohonan wajib pajak tadi ya, permohonan berupa pengisian dan tanda tangan, juga dokumen-dokumen pendukung, inilah yang akan dilakukan oleh pihak otoritas guys. Tindak lanjutnya dari permohonan penghapusan NPWP ini guys. Oke. Ya. Jadi permohonan ketentuan maka akan terbit BPS atau BPE ya. Ya, tadi ya, kalau saya tidak memenuhi ketentuan, maka dikembalikan dan sebagainya. Nah, ini ya. Oke. Dalam hal permohonan diterima KP2KP guys, maka dia langsung dialihkan ke Kepala KPP pada kantor pelayanan pajak pada hari kerja yang sama guys, pada saat permohonan diterima. Nah, berdasarkan permohonan penghapusan NPWP yang telah diberikan BP atau BPS, di sini langsung guys, ya, ini saya copy paste dari peraturan Ditjen Pajak nomor 04 PJ 2020 guys. Oke, Kepala KPP melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan subjektif dan atau objektif wajib pajak. Langsung di teks audit guys, berarti guys di sini ya. Oke. Nah, selain memperhatikan pemenuhan persyaratan subjektif dan objektif, penghapusan NPWP dilakukan dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak atau mempunyai utang pajak namun utang pajak yang penagihnya telah daluarsa atau utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak telah meninggal dunia tidak memberikan warisan atau wajib pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan, maka utang pajaknya dianggap oke lah lunas gitu ya guys ya. Yang daluarsa juga kan memang sudah mulai memiliki kekuatan hukum tetap ya guys kalau sudah daluarsa. Oke, di sini juga akan dicek wajib pajak tidak sedang dilakukan tindakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti pemulaan, tidak sedang ada penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atau tidak sedang dilakukan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan. Oke, juga tidak sedang dalam proses penyelesaian persetujuan bersama mutual agreement tersebut, tidak sedang dalam proses penyelesaian kesepakatan harga transfer atau advance pricing agreement atau apa guys, tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya hukum di bidang perpajakan berupa keberatan, pengurangan penghapusan sanksi administrasi, pengurangan pembatalan SKP, pengurangan pembatalan STP, pembatalan hasil pemeriksaan atau penghentian PBB, gugatan, banding atau peninjauan kembali,
Dan seluruh NPWP cabang telah dihapus dalam hal penghapusan PWP dilakukan terhadap NPWP pusat. Nah, dalam hal penghapusan PWP dilakukan terkait dengan wanita kawin yang memiliki masalah hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan digabung dengan suami, ketentuan yang tadi ya, butuh 17 dari huruf A nih guys, tidak utang pajak, tidak dilakukan pemeriksaan, tidak dalam proses, oke, tidak dipertimbangkan guys, yang barusan. Ketentuan yang tadi ya, oke, sekali lagi, dalam hal penghapusan PWP dilakukan terkait dengan wanita kawin yang memiliki pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabung dengan suaminya, maka ketentuan tadi ya, dari A sampai dengan huruf F, tidak dipertimbangkan dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami. Oke, jadi di sini tidak dipertimbangkan guys. Ya, karena kan sebenarnya kewajiban pajak subjektifnya tidak hilang, bergabung dengan suaminya sebetulnya. Terhadap penghapusan PWP yang dilakukan karena penggabungan usaha, berlaku ketentuan sebagai berikut. Ketentuan huruf A sampai dengan huruf F sama, tidak dipertimbangkan guys. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan atas masing-masing entitas usaha sampai dengan saat dilakukan penggabungan menggunakan NPWP wajib pajak hasil penggabungan, berarti hasil major ya, NPWP yang digunakan, dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan setelah dilakukan penggabungan usaha menggunakan NPWP hasil penggabungan. Oke. Oke, di sini berdasarkan pemeriksaan, guys, Kepala KPP memberikan keputusan berupa menerima permohonan wajib pajak dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP dalam hal wajib pajak memenuhi ketentuan tadi ya di 16 dan 17, guys. Menolak permohonan wajib pajak dengan menerbitkan surat penolakan penghapusan NPWP dalam hal tidak memenuhi ketentuan, dan Kepala KPP menerbitkan surat keputusan paling lama 6 bulan setelah penerbitan BPI atau BPS dalam hal permohonan diajukan oleh pajak orang pribadi, wajib pajak warisan belum terbagi atau instansi pemerintah, atau 12 bulan setelah penerbitan BPI atau BPS dalam hal permohonan diajukan oleh wajib pajak badan log. Kenapa lama? Ini sebenarnya alur pemeriksaan pajak, guys. Yang tadi kan diperiksa dulu ya. Jadi 6 bulan untuk orang pribadi, warisan belum terbagi dan instansi pemerintah, dan 12 bulan sejak BPI BPS itu untuk wajib pajak badan. Oke guys, ya jadi waktunya bisa setahun ini, tergantung nih kita mau menghapus NPWP yang mana guys. Apabila Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu yang barusan, oke, titik 16 apa? Oke, ya, yang tadi ya, 6 bulan atau 12 bulan, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dan Kepala KPP harus menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP paling lama 1 bulan setelah jangka waktu penerbitan keputusan berakhir. Oke, Kepala KPP menyampaikan keputusan kepada wajib pajak secara elektronik melalui email, secara langsung, atau melalui pos dan atau ekspedisi kurir dengan bukti penerimaan surat. Wajib pajak yang telah menerima surat penolakan penghapusan NPWP dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan NPWP. Dan permohonan tersebut merupakan permohonan baru. Berarti argonya jalan lagi guys. Kalau dia badan berarti tambah lagi 12 bulan ya. Oke guys, Kepala KPP dapat melakukan penghapusan NPWP bersamaan atau setelah pencabutan PKP. Kepala KPP dapat melakukan penghapusan NPWP atas wajib pajak yang sudah tidak memenuhi kesalahan subjektif objektif sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang bidang perpajakan secara jabatan berdasarkan data atau informasi yang diduga di wajib pajak dan menyampaikan surat keputusan penghapusan NPWP kepada wajib pajak. Penghapusan NPWP secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Selain dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, Kepala KPP juga dapat melakukan penghapusan NPWP secara jabatan berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, terhadap wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia selama-lamanya, terhadap wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus komisaris pemegang saham atau pemilik, dan pegawai yang telah diberikan WP dan penghasilan naturalnya tidak memiliki PKP, terhadap wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, serta tidak ingin melaksanakan hak menggunakan kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya. Juga terhadap wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami, dan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya digabung dengan suami. Terhadap anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah dan yang telah memiliki NPWP, terhadap wajib pajak warisan belum terbagi dalam hal warisan telah dibagi, terhadap wajib pajak kantor perwakilan perusahaan asing tidak punya kewajiban pajak penghasilan badan yang telah menghentikan kegiatan usaha, atau wajib pajak untuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usaha di Indonesia,
terhadap wajib pajak badan tertentu selain persoalan terbatas yang secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha dan tidak mempunyai kewajiban PPh terhadap instansi pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan undangan di bidang perpajakan yang telah dilikuidasi. Kondisinya sama ya, tidak beroperasi lagi, ada pembubaran dan lain sebagainya. Terhadap wajib pajak memiliki lebih satu NPWP. Tapi ini semuanya guys, yang tadi tidak dilakukan pemeriksaan, cuma administratif saja, penelitian administratif, bila itu adalah penetapan secara jabatan guys oleh Dirjen Pajak. Oke, begitu guys. Ya, jadi inilah langkah yang akan dilakukan oleh pihak otoritas terhadap pengajuan permohonan penghapusan NPWP. Oke guys, itulah. Bisa sekali guys, penghapusan NPWP bisa dibatalkan. Ya, bisa dibatalkan. Jadi kondisinya ini guys, bila ternyata ya dalam hal terdapat data atau informasi yang menunjukkan bahwa wajib pajak ternyata masih memenuhi persyaratan subjektif dan objektif pada saat diterbitkannya surat keputusan penghapusan NPWP. Maka di sini Kepala KPP mengaktifkan kembali wajib pajak hapus menjadi wajib pajak aktif sementara agar wajib pajak dapat melaksanakan hak atau memenuhi kewajiban perpajakannya setelah NPWP dihapus. Nah, jadi ini balik lagi ya guys ya, memang di sini pembatalan tadi ya guys ya, memang itu adalah kewenangannya dari pihak otoritas pajak ya guys. Jadi kalau ternyata memang masih ditemukan adanya persoalan subjektif objektif ya, ternyata masih ada utang pajak, itu ya masih mempunyai penghasilan, maka bisa dibatalkan guys. Jadi ya kalau sudah dibatalkan ya aktif sementara, selesaikan dulu ya, misalnya orang pribadi ini awalnya diketahui tidak punya warisan, ternyata setelah dicek ternyata ada atas nama beliau si almarhum gitu ya, maka bisa dibatalkan, diselesaikan dulu utang pajaknya atau dibagi dulu warisannya kalau ada warisan ya yang bisa dibagikan, nah baru setelah selesai baru ini sama namanya aktif sementara. Oke guys. Nah, aktif sementara itu yang tadi guys ya. Ya, aktif sementara, aktivasi sementara untuk wajib pajak yang sebelumnya sudah dihapus tapi diaktifkan kembali. Nah, di sini guys, aktivasi sementara wajib pajak hapus itu dilakukan secara jabatan. Jadi di sini aktivasi sementara wajib pajak hapus merupakan pengaktifan kembali wajib pajak hapus menjadi wajib pajak aktif sementara yang dilakukan secara jabatan berdasarkan data dan atau informasi yang dimasukkan agar suatu hak atau kewajiban pajak yang muncul selain PPh dihapuskan dapat dilaksanakan. Oke, aktivasi sementara wajib pajak hapus dilakukan oleh KPP atau lain dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, pembutuhan SPT atau pengungkapan ketidakbenaran SPT, pembayaran pajak, pelaksanaan keputusan banding atau peninjauan kembali, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, ya, juga aktivasi sementara wajib pajak hapus hanya berlaku selama 1 bulan. Dan dalam hal diperlukan aktivasi sementara tadi dapat dilakukan kembali. Dalam hal aktivasi sementara wajib pajak hapus dilaksanakan berkaitan dengan hak dan atau kewajiban dalam Undang-Undang PPN, status pengukuhan PKP tidak perlu diaktifkan kembali. Aktivasi sementara wajib pajak hapus dituangkan dalam berita acara aktivasi sementara wajib pajak hapus. KPP akan menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak mengenai aktivasi sementara wajib pajak hapus tadi dalam hal diperlukan. Jadi memang di sini memang DJP akan melihat ya
diaktifkan dulu untuk sementara ya, karena memang untuk dalam rangka penetapan atau penagihan atau SPT pembetulan atau pengungkapan pembayaran pajak dan sebagainya. Oke guys, jadi itulah sekelumit tentang penghapusan NPWP ya, dari mulai bagaimana permohonannya gitu ya, diperiksa atau tidak, secara jabatan apakah hanya penelitian administratif gitu ya. Inilah materi-materi terkait dengan nomor pokok wajib pajak. Oke, di materi berikutnya kita akan berpindah ke pengukuhan pengusaha kena pajak. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih juga sudah like dan share. Jangan lupa subscribe guys. Oke guys. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.